Oke, save your kotak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang new normal. Berbeda dengan video sebelum-sebelumnya, saya mengupload konten yang sedikit berbau hiburan. Dan sekarang kita akan membahas pandemi yang sedang terjadi di negara ini. Mungkin kalian banyak yang mendengar tentang istilah new normal di media sosial, terutama di Instagram, di YouTube. Perlu kalian ketahui, istilah new normal itu sudah ada sejak tahun 2007, tapi berbeda aspek dengan tahun 2020. Pada tahun 2007, istilah new normal digunakan negara Indonesia saat krisis keuangan. Indonesia mengalami krisis keuangan pada periode mulai dari tahun 2007 sampai 2008, dan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Negara Indonesia juga menggunakan istilah new normal. Dalam bahasa Indonesia sendiri, new normal maksudnya kenormalan baru, yaitu bagaimana manusia beradaptasi dengan tindakan yang sebelumnya dianggap tidak lazim dan sekarang dianggap lazim. Kenormalan baru ini diterapkan untuk jangka waktu panjang ya. Jadi tidak menutup kemungkinan new normal akan diterapkan sampai 5 tahun ke depan, itu bisa jadi, atau sampai seterusnya. Nah, ada ini penjelasan tentang new normal menurut guru besar IPB. Dia menjelaskan secara grafis, ini videonya. Kita jelasin pengertian new normal ya, dengan bantuan grafik, di mana sumbu datar ini adalah waktu, ya, sumbu tegak ini adalah kasus positif. Sebelum adanya COVID, yaitu sebelum waktu sama dengan 0, kita berada di situasi normal karena tidak ada yang positif kena COVID ya. Jadi gambarnya adalah horizontal seperti ini. Kemudian masuk corona ke Indonesia, ada yang positif, ini mulai naik kurvanya, naik ya secara eksponensial. Saat ini kasus positif itu juga masih eksponensial seperti ini ya, sampai nanti suatu saat diharapkan dia akan melambat pertambahan atau deltanya, mencapai titik maksimum di sini, lalu dia menurun. Kalau kurva ini sudah menurun, artinya pertambahannya itu makin lama makin kecil, sehingga katakanlah di sini dia melandai. Kalau di sini dia sudah melandai, tetapi dia tidak sampai kepada sumbu horizontal ini, inilah yang kita sebut dengan new normal. Sebab apa? Sebab normalnya itu adalah tidak ada COVID, yaitu di sini ya. Setelah ada COVID ya, kita ke sini, cuman di sini jumlah kasus barunya sudah tidak ada lagi ya. Ada yang terkena positif, jumlahnya tertentu ya, makanya di sini dia horizontal sejajar dengan ini. Posisi kita saat ini kira-kira masih di sini ya. Jadi kalau dikatakan kita sudah new normal, belum pas ya. Kita akan menjadi new normal itu manakala mencapai grafik pada posisi ini. Ya, itu tadi penjelasan new normal menurut guru besar IPB. Saat mengalami penurunan kasus positif COVID, maka di saat itulah pemerintah harus pintar-pintar memilih waktu kapan menerapkan new normal. Pada tanggal 7 Juni 2020 ini, saat video ini dibuat, menurut data dari BNPB, kasus positif corona di Indonesia sebanyak 30.100 sekian, dan yang sembuh sekitar 10.500, dan yang meninggal sekitar 1.800. Dan provinsi tertinggi terkena kasus corona ini yaitu DKI Jakarta, dan nomor 2 disusul oleh Jawa Timur, provinsi saya sendiri. Apakah sudah sesuai Indonesia menerapkan new normal saat angka positif corona masih mencapai angka 30.000 sekian yang positif dan yang sembuh 10.000 sekian? Bagaimana menurut kalian? Jika menurut saya, new normal harus segera diterapkan dan harus ada sosialisasinya kepada masyarakat agar masyarakat ini mengerti apa itu new normal dan bagaimana prosedurnya. Jadi masyarakat bisa mengerti istilah dari new normal itu sendiri. Sudah ada berbagai kota di Indonesia yang sudah menerapkan new normal, seperti di kota Tuban kalau tidak salah. Itu salah satu contohnya mereka menerapkan istilah new normal ini dalam aspek lalu lintas, yaitu dalam lampu merah mereka memberi jarak antar kendaraan, terutama sepeda motor. Jadi kurang lebihnya gambarannya seperti start MotoGP itu. Tidak menutup kemungkinan penerapan new normal ini ketika kita naik sepedaan motor, mungkin bisa saja pemerintah memiliki aturan sepeda motor tidak boleh dinaiki lebih dari 1 orang, maksimalnya itu 1 orang, dan itu diterapkan selama new normal ini berlangsung dan selama pandemi ini terjadi. Saya rasa perlu
di berbagai wilayah di Indonesia ini sudah harus diwajibkan. Karena jika kita menunggu pandemi ini selesai, itu sangat tidak efektif. Vaksin untuk mematikan virus COVID sendiri ini masih belum ditemukan. Jadi selagi para orang-orang yang berkenan di bidangnya untuk membuat vaksin COVID ini, kita harus secepatnya menerapkan new normal ini. Untuk prosedur new normal sendiri dalam kegiatan sehari-hari, contohnya kemanapun kalian pergi harus memakai masker, dan setelah pergi kemanapun kalian harus mencuci tangan. Dan mungkin pemerintah juga ini menurut saya menerapkan aturan untuk setiap rumah harus memiliki tempat cuci tangan di depan rumahnya agar para tamu yang berdatangan dalam kondisi yang steril. Dan penerapan new normal dalam aspek ibadah yaitu mungkin tempat ibadah yang sudah diberi jarak akan tetap dilaksanakan seperti itu dalam waktu seterusnya. Mungkin saja itu. Dan aturan-aturan dari new normal tersebut jika ada yang melanggarnya pasti pemerintah akan memberikan sanksi. Intinya new normal ini bersifat memaksa dan memaksa kita untuk beradaptasi dengan pandemi yang sedang terjadi di negara ini. Dan tujuan pemerintah untuk menerapkan new normal ini mengoptimalkan kinerja negara yang sebelumnya terhambat karena pandemi ini. Tapi di sisi lain protokol kesehatan tetap harus diperhatikan dan harus ditaati. Kita lihat sanksi seberat apa jika kalian melanggar new normal yang akan diterapkan oleh pemerintah. Mungkin segitu dulu pembahasan tentang new normal ini. Jika ada penjelasan dari saya kurang jelas, mohon maaf, mohon dimaklumi karena kita sama-sama belajar tentang pandemi yang sedang terjadi di negara ini. Oke, semoga kita terhindar dari virus yang jahanam ini. Jangan lupa stay active, stay healthy, dan jangan lupa bersyukur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.